Salam sejahtera untuk para pendengar dan penonton Ngopas, dimanapun Anda berada. Nama saya Pendeta Kian Holik dari Sydney, Australia. Selamat datang di channel Ngobrol Pastor, di mana kita secara santai akan membicarakan topik-topik yang berhubungan dengan pelayanan dan kehidupan para hamba Tuhan maupun aktivis Kristiani, baik di gereja maupun di dalam organisasi Kristen. Nah, sebelum kita melanjutkan, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya di YouTube, supaya apabila ada video-video baru yang kami upload, Anda langsung dapat mengetahuinya. Di edisi nomor 39 ini, kita akan membicarakan sebuah seri ngobrol nih, yaitu bagaimana kita khotbah ke anak muda. Ya, khotbah ke anak muda gimana sih? Karena judulnya ini supaya bisa disesuaikan dengan topiknya begitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu pertanyaannya. Dan kita kehadiran dua narasumber, ini bukan bintang tamu, tapi narasumber, sekali lagi. Dan narasumbernya kelihatannya cukup muda-muda nih, para pendengar. Yang pertama, rambutnya putih. Yang kedua, nggak ada rambutnya, saudara-saudara. Jadi kita akan langsung memperkenalkan diri. Yang pertama, yang rambutnya putih, yang kelihatannya masih muda, ini adalah Pendeta Yohanes Halim dari Karawaci Presbyterian Church di Jakarta. Dan yang kedua adalah Bapak Evangelis Junius Hardi, begitu ya, dosen di UPH. Ya, betul kan ya? Detail semuanya itu ya? Nggak salah kan ya? Salah. Oke. Nah, kita akan minta kepada dua narasumber ini untuk memperkenalkan satu kalimat saja, sebuah rangkuman mengenai siapa mereka dan kira-kira apa yang mereka ingin supaya kita bisa tahu mengenai mereka. Silakan, mungkin dari Pak Yohanes terlebih dahulu dan kemudian ke Pak Hardi. Ya, silakan Pak Yohanes. Ya, saya mengucap syukur saat ini saya dipercaya untuk melayani begitu banyak mahasiswa di UPH, dan menariknya seperti kampus church lain, usia mereka hanya 4 tahun di kampus ini, tetapi mereka itu akan dikirim secara sistematik ke 30 provinsi di Indonesia. Jadi menariknya adalah kalau kita perlengkapi mereka akan menjadi berkat di Indonesia, dari Sabang, dari Nias sampai Papua, lebih tepatnya. Wow. Itu yang saya kerjakan sekarang. Luar biasa, luar biasa. Dan juga tentunya karena ini adalah gereja kampus, kita melihat sebuah dinamika juga ya, banyak orang masuk keluar Yes. begitu ya. Dan saya rasa itu suatu berkat dan juga suatu challenge juga bagi sebuah gereja kampus. Ya, kita akan pindah dulu sekarang ke Pak Hardi. Silakan Pak Hardi memperkenalkan diri 1-2 kalimat. Silakan. Baik, terima kasih Pak Pendeta Kian Holik, juga Pak Yohanes Halim, Pendeta Yohanes Halim. Salam kenal, saya Junius Hardi, status dosen di Universitas Pelita Harapan Karawaci, juga sebenarnya mengelola bagaimana pengembangan profesionalitas daripada dosen di UPH ini. Juga termasuk ketua pengurus di Badan Pengurus Cabang Perkantas Banten. Jadi pelayanannya kebanyakan dari semenjak bertobat tahun 92 itu 91 kepada mahasiswa dan juga siswa. Jadi mulai sejak lahir baru itulah fokus kepada generasi muda untuk melayani mereka. Wah, kelihatannya berarti memang ini cocok nih bapak-bapak ini semuanya ini berkecimpung di dalam generasi muda, walaupun usia kita tidak semakin muda, tetapi semakin tua, tetapi juga tetap masih bisa berhubungan dengan mereka dan melayani mereka. Nah, hari ini kita akan ngomongin khotbah ke anak muda. Ya, di sini akan diangkat sebetulnya masalah-masalah mengenai bagaimana sih sebetulnya gereja khususnya menghadapi krisis kehadiran anak muda. Seperti kita tahu banyak gereja mengalami mungkin krisis kepemudaan ini di mana banyak anggotanya yang muda pindah gereja atau tidak lagi pergi ke gereja. Nah, ini di dalam situasi ini sebetulnya ada permasalahan apa yang ada di baliknya? Apakah ini hanya sekedar masalah pemuridan ataukah masalah khotbah juga sebetulnya kepada anak muda yang nggak nyambung? Nah, mungkin silakan ke Pak Yohanes dulu dan kemudian nanti kita pindah ke Pak Hardi. Silakan Pak Yohanes terlebih dahulu. Ya, memang kalau kita bicara anak muda ini banyak sekali gereja-gereja yang sekarang krisis ya, terutama di komisi pemuda atau apa gitu ya. Di gereja asal saya juga mengalami hal yang sama. Ya. Tapi saya pikir problemnya nggak sesederhana sekedar khotbah gitu. Karena seringkali juga khotbah-khotbah menarik dan interaktif di komisi pemuda juga dijalankan ya. Menurut saya ada sesuatu yang lebih besar dari tantangan ini adalah bukan sekedar khotbah, tapi bagaimana membuat mereka itu berbagian dengan kekristenan ini gitu.
Nah, seringkali anak-anak muda ini cuma jadi mungkin objek dari pelayanan, tapi tidak mengajak mereka berbagian dengan misi besar dari yang gereja ingin jalankan gitu. Itu yang sering saya dengar dari mereka. Kita ini cuma pokoknya disuruh ikut ini, kita mau dibina, kita mau dibinasakan juga mungkin sekalian gitu ya, tetapi mereka tidak dapatkan gist-nya gitu. Why we are here? Why we in the church? Gitu. Saya pikir itu yang lebih penting yang harus kita perhatikan. Lepas dari khotbah-khotbah yang sebetulnya juga sangat penting, tetapi kalau mereka nggak berbagian, mereka dengar khotbah cuma kayak lu guruin gua terus aja gitu kan. Wow. Ya, jadi ini sebetulnya permasalahannya lebih dari hanya sekedar khotbah kelihatannya ya di dalam hal ini, yaitu bagaimana untuk merangkul, bagaimana untuk membawa anak-anak muda untuk memiliki sebuah visi gereja yang dimiliki bersama-sama oleh semua anggota gereja. Kurang lebih begitu ya maksudnya ya. Ya itu yang saya rasakan ketika saya di kuliah dulu. Saya tidak di perkantas seperti Pak Hadi, saya di navigator itu. Jadi mereka tuh mengajak kita untuk lihat nih, ini Indonesia, ini butuh ini, kita kita diajak berbagian gitu. Sedangkan majelis di gereja kan seakan-akan gue lebih tahu dari lu anak muda jangan ngomong gitu. Itu yang menurut saya penting harus diperhatikan. Oke. Kita pindah sekarang ke Pak Hardi. Gimana nih menurut Anda nih, apa sebetulnya krisis yang sedang dihadapi oleh gereja dan kira-kira apa penyebabnya? Silakan. Ya, ini realitas yang saya dapati dari mereka, para mahasiswa maupun pemuda, kaum muda, di luar konteks gereja. Jadi kalau saya tanya, kenapa nggak aktif juga mau dibina di gereja? Bosen gue katanya, komunitasnya nggak ada. Orang-orang tua semua ngomonginnya tentang orang tua, nasehatin, ngomel-ngomelin. Jadi saya soroti adalah komunitas gitu. Komunitas, kalaupun ada komunitas, tapi istilahnya 4L. Komunitasnya apa itu 4L? Lu lagi. Jadi ya dari dulu begitu terus. Nah, pada saat satu orang komunitas ini keluar ataupun beberapa orang keluar, sepi. Nah, yang terjadi saat ini model pandemik seperti ini. Banyak gereja juga yang pada saat saya juga melayani mengeluhkan juga hal sama. Pemudanya kabur. Istilahnya lebih aktif di komunitas yang lain, apalagi online. Wah, jadi realita tentang khotbahnya juga sih memang ada, bahwa selama ini istilah khotbah ataupun tema-tema khotbah kurang menyentuh kebutuhan mereka. Atau komunitasnya memang tidak ada. Sehingga mereka tuh sepertinya jadi kebanyakan jemaat umum. Nah, berbeda di dalam konteks kampus. Karena homogenitas sebagai mahasiswa, apalagi ada komunitas kayak Pak Yohanes Salim, kami juga sama di UPH ini ada asrama mahasiswa ya. Jadi itulah jemaat yang homogen, saya sebut homogen dan mudah untuk menjangkaunya. Lembaga pelayanan seperti navigator ataupun perkantas, LPMI, karena fokusnya kepada mahasiswa, status mahasiswa yang homogen. Nah, itulah kita menjangkau mereka. Dan kami kan sebenarnya sebagai para church, sebenarnya begitulah. Jadi memang bicara tentang komunitas, khotbah juga tentang kehidupan kaum muda ini memang kurang disentuh oleh gereja begitu. Oke, nanti kita akan masuk ke dalam khotbahnya ya terutama ya. Tapi memang ini menarik sekali karena sekali lagi ya, ini bukan permasalahan satu gereja, dua gereja, tetapi permasalahan banyak gereja yang kehilangan komunitas mudanya. Dan sekali lagi mereka mencoba bergumul begitu loh untuk melihat kira-kira solusi praktisnya itu apa sih sebetulnya yang bisa dilakukan untuk menarik kembali atau paling nggak membuat anak-anak muda yang ada di dalamnya itu stay begitu ya dan nggak kemana-mana begitu loh. Nah memang kalau misalnya kita bicara soal anak muda ini selalu kita bicara dinamika, kita bicara sesuatu yang banyak sekali perubahan di dalam kehidupan mereka. Tetapi sebetulnya siapa sih yang kita define sebagai anak muda ini? Bisa nggak sih kita kasih pagar-pagar gitu dalam pembicaraan kita? Silakan mungkin Pak Yohanes terlebih dahulu. Ya, anak muda sampai seusia saya itu anak muda. Kalau di atas saya udah nggak muda. Ini lupa umur nih kayaknya lupa umur. Mungkin anak muda dengan jiwa muda kali bedanya gitu. Cuma yang pertama Pak Yohanes itu harus cat dulu rambutnya, Pak. Jadi biar kita sepasang. Katanya laki-laki cuma 2. Putih atau tidak ada rambut gitu. Cuma 2. Oke. Pak Yohanes. Buat saya begini.
pengalaman saya hidup bahwa setelah usia tertentu sangat sulit buat saya untuk berkontribusi di gereja, di pelayanan. Ketika pekerjaan, by God's grace, kita semakin sibuk, semakin dipercaya dengan jabatan-jabatan tertentu, lalu anak mulai keluarga, istri, anak mulai ada dan mulai ada kebutuhan, itu di usia kita sangat sulit lagi untuk beraktivitas seperti anak muda. Jadi saya bilang, lepas dari umur, mungkin itu titik momennya, saya bilang sudah tidak muda lagi, karena tanggung jawab sudah yang rutin begitu banyak. Mungkin kalau menurut saya anak muda itu ya, kalau pakai kita kuantifikasi ke umur ya, walaupun buat saya belum tentu umur, karena ada yang kawinnya cepat, ada yang kawinnya lama. Tapi mungkin anak muda itu kita bisa range antara 18 sampai 30 atau 35, itu buat saya masih muda. Yaitu ketika kita masih bisa membentuk mereka sebelum mereka masuk ke kesibukan sehari-hari. Waktu untuk membina mereka sudah bisa dibilang sangat kecil, mereka mau dibina. Kalau kita berhasil di 18-30 ini, maka di usia selanjutnya mereka sudah kayak muscle sudah terbentuk gitu. Muscle sudah terbentuk, mereka sudah terbiasa untuk olahraga. Tapi kalau 18-30 belum terbentuk, lebih susah. Itu pengalaman saya dengan teman-teman yang ada gitu ya. Oke, ya itu helpful sekali. Sekali lagi kita nggak bisa menentukan angka atau umur, mungkin kita bisa menentukan fase kehidupan, tapi paling tidak kita bisa melihat kira-kira begitu ya, dari 18 tadi sampai sekitar 30 atau 35 tahun kita masih bisa masukkan di dalam kategori itu. Nah, menurut Hardy gimana Pak Hardy? Silakan. Baik, kalau secara ilmu psikologi kan memang dibagi ya, ada masalah tahapan perkembangan manusia. Jadi ada tahap anak-anak, remaja awal, remaja tengah, akhir, dewasa disebutnya begitu. Kita bisa pakai pendekatan itu juga sebenarnya di dalam psikologi. Jadi perkembangan emosional mereka, kita kelompokkan mereka dalam kategori, misalkan pakai Erik Erikson gitu ya. Ini kategori anak-anak remaja yang perlu diarahkan tentang menemukan identitasnya, itu biasa usia sekolah begitu. Lalu bagaimana bicara tentang kemandirian mereka, yaitu biasanya di usia-usia anak kuliahan seperti itu. Tetapi kalau tadi konteks kita gereja untuk menjangkau anak muda, perlu kategorisasi. Kategorisasinya apa? Bisa melalui sekolah, disebutnya remaja, tapi remaja pun dilihat dari usia sekolahnya mereka, SMP, SMA. Lalu pemuda, nah pemuda apalagi panjang ya. Pokoknya sampai sebelum menikah itu adalah pemuda begitu ya. Jadi nyampur semua. Menurut saya kategorisasi lagi. Siapa usia mereka yang kuliah, siapa usia mereka kerja. Nah, itu juga menjadi satu pengelompokan untuk kita bisa menjangkau mereka, anak muda itu. Itu menurut saya. Ya, jadi mungkin dari sisi psikologi, dari sisi perkembangan kepribadian seseorang kita bisa mengkategorikan hal ini ya. Nah, memang ini adalah sesuatu yang unik sekali sih di dalam pelayanan gereja, karena sekali lagi gereja boleh dikatakan nggak bisa lepas dari anak muda, karena sekali lagi kalau misalnya kita melihat pelayanan gereja kepada keluarga, bagaimana keluarga membawa anak-anak, anak muda, anak kecil itu menjadi bagian daripada pelayanan gereja, dan ini adalah sesuatu yang harus dibina oleh gereja menjadi masa depan daripada gereja itu sendiri gitu ya. Seperti kita tahu sekarang banyak yang mengalami krisis dan pada akhirnya melihat ke depan gereja pun banyak yang pesimis. Bukan begitu ya, Pak Yohanes? Iya, terutama gereja-gereja yang tua ya. Gereja-gereja yang sudah tradisional atau tua. Dan sudah saya melihatnya bukan tradisional dari sisi worship atau ajaran, tapi tradisional dalam arti dia mengelola gereja gitu ya. Yang sudah tua, lalu bayangkan ada seorang keluarga dari muda support gereja dan sampai tua support gereja terus, dia masih butuh eksistensi di gereja itu sehingga sulit melihat perubahan gitu ya, membuat kapal ini kecil atau besar sama-sama susah bergerak. Jadi sebetulnya ini juga harus perlu tadi kembali ke pernyataan saya pertama gitu ya, anak-anak muda ini nggak bisa cuma jadi objek untuk mengerjakan visinya orang tua itu gitu. Jadi saya melihat orang-orang yang sudah mengontrol gereja, bahkan bukan banyak gereja saya lihat bahwa orang-orang ini merasa ya, saya tidak menjudge mereka, cuma saya berpikir ya benar juga sih, gue udah keluar waktu, uang begitu banyak, orang ini main-main roba aja gitu kan. Ini membuat gereja anak muda menjadi apa ya,
discourage ya. Oh, this is your church, not my church. Gitu. Betul. Ya, terima kasih banyak observasinya itu. Nah, sekarang kita akan mencoba melihat salah satu solusinya itu adalah mungkin dengan khotbah yang tepat kepada anak-anak muda. Nah, kita akan bicarakan secara lebih spesifik mengenai khotbah ke anak muda. Karena bapak-bapak ini pelayanannya di antara orang-orang muda, jadi pasti sering juga khotbah ke anak-anak muda. Dan saya yakin dan percaya para pendeta yang mendengarkan acara ini juga kepingin tahu kira-kira apa aja sih sebetulnya tantangan pertama-tama khotbah ke anak muda. Begitu loh. Silakan, mungkin dari Pak Yohanes kembali lagi, dan kemudian nanti kita ke Pak Hardi. Silakan Pak Yohanes. Ya, saya termasuk orang yang mungkin berpikir ya, saya tidak akan terlalu mengentertain anak muda dengan apa yang mereka inginkan. Saya termasuk yang seperti itu, mungkin old school. Tetapi bukan berarti anak muda tidak bisa menikmati khotbah yang seharusnya mereka dengar. Jadi buat saya adalah memang pertama kebenaran firman Tuhan itu seperti yang tertulis dalam teks, sehingga tidak kita kompromikan. Tetapi saya juga akan melihat konteks. Karena itu ketika saya khotbah, saya tuh sebetulnya tidak suka khotbah diundang ke gereja-gereja yang saya nggak tahu siapa gereja ini gitu. Karena saya pasti garing banget gitu. Gue nggak tahu ini siapa gitu. Jadi saya prefer, walaupun saya tidak menolak gitu, saya prefer untuk ke gereja yang paling tidak saya coba survei dulu audiensnya siapa. Nah, jadi kalau kita tahu siapa mereka, apa menjadi pergumulan mereka, maka aplikasi atau konteksnya itu bisa kita sesuaikan. Bukan entertain keinginan mereka, tapi kebutuhan mereka. Nah, saya belajar di dunia bisnis, terutama ketika saya di public relation. Saya pernah di public relation, tapi untuk finansial. Kita sering sekali terjebak kepada membuat sesuatu yang kita anggap benar. Atau istilah mereka begini, writer perspective. Bukan reader perspektif. Seringkali lawan saya, pendengar saya mengerti, that is not my problem. Nah, saya pikir ini menjadi problem buat anak muda. Mereka nggak ngerti lu ngomong apa gitu. Jadi saya selain tadi konteks kebutuhan mereka, saya juga berusaha kalau gue di posisi mereka, gue ngerti nggak ya yang gue ngomong. So from readers, dalam hal ini bukan readers ya, listener, hearer perspektif gitu. Dan seringkali untuk itu saya benar-benar butuh riset juga. Ya kebetulan anak saya masih remaja, jadi banyak nonton film juga ya. Jadi bisa juga mengenai, oh ini yang sedang mereka gumulkan gitu. Nah, saya pelayanan di Palembang, Manado, dan di Kupang itu menolong saya. Itu beda loh. Orang Palembang beda dengan orang Manado beda dengan Kupang. Dan mencoba mengenali situasi yang ada, yang sedang mereka gumulkan. Apa sih yang orang Kupang lagi gumulkan? Tapi kalau saya disuruh khotbah di Pontianak, mungkin saya nggak bisa juga. Gitu. Bukan nggak bisa, saya nggak garing gitu. Garing lagi. Jadi, pertama, kebenaran firman Tuhan jangan dikompromikan. Kedua, from their perspective, bagaimana mereka menangkap kebenaran ini. Gitu. Dengan konteks dan situasi yang harus lebih riset lah. Jangan mentang-mentang kita yang punya mimbar, lu denger gua lah. Pokoknya. Wah, ini satu hal yang kita harus garis bawahi, berarti sekali lagi khotbah ke anak muda ini nggak gampang nih. Karena sekali lagi kita harus melihat konteksnya seperti apa, dan kita harus mengerti seperti apa, dan juga mungkin kita harus melakukan research lebih dalam lagi. Ini udah sebuah tantangan sebetulnya kepada khotbah kepada anak-anak muda, begitu ya. Nah, mungkin ke Pak Hardi sekarang. Apa tantangannya menurut Pak Hardi khotbah ke anak-anak muda? Baik, saya ilustrasikan dengan makanan. Pengkhotbah. Cocok. Pengkhotbah itu chef. Saya sebutnya pengkhotbah itu chef. Tetapi betul saya setuju sekali dengan Pak Yohanes mengatakan kita bukan untuk entertain generasi muda. Meskipun generasi muda sedang mencari-cari yang menarik gitu. Enggak, kita master chef itu, seorang chef itu ngerti gizi yang sehat, yang benar itu seperti apa buat dikonsumsi untuk setiap generasi. Nah, dalam hal bicara tentang gizi, saya pakai istilahnya tadi, kalau tadi Pak Yohanes sudah tentang teks, saya harus mengatakan khotbah itu harus ekspositori. Khotbah ekspositori yang mengajarkan kebenaran firman yang utama kepada generasi muda. Belajar tentang firman, mendalami firman itu yang utama. Dan itu gizi yang sehat.
gizi yang sehat. Tetapi waktu menyajikannya, ya kan kalau secara sederhana 4 sehat 5 sempurna 6 mual-mual. Enggak juga ya, pokoknya 4 sehat 5 sempurna begitu ya. Artinya itu gizinya kita tahu, tetapi waktu menyajikannya, nah itulah kontekstualnya. Kontekstualnya mereka bisa melalui film, bisa melalui lagu, bisa melalui buku, bisa lagi generasi sedang terjadi apa, internet, TikTok, YouTube, Reel, apa semua itu cara menyajikannya. Sama seperti saya juga mengatakan, mungkin nasi goreng tuh ya cuman isinya kan nasi, kecap, bumbu, selesai kan. Tapi ada nasi goreng gila, nasi goreng kambing, ada nasi goreng nggak jelas gitu, nasi goreng basi, ya pokoknya macam-macam gitu kan. Dan rasanya pun wow, menarik gitu. Nah, itulah menurut saya cara menyajikannya gitu ya. Tetapi tetap harus dengan gizi yang sehat, itu ekspositori menurut saya. Begitu. Jadi kembali kepada prinsip yang sangat sederhana sekali, ekspositori dalam arti kita mencoba melihat apa yang Alkitab katakan daripada kita mencoba membaca Alkitab. Tetapi lebih lagi yaitu bagaimana mengetahui konteks mereka dan mencoba menyampaikan itu di dalam bahasa mereka kurang lebih. Ya. Yang mereka bisa mengerti gitu ya. Luar biasa. Sebetulnya apa sih yang anak muda cari? Kalau misalnya para pendeta nih banyak yang bingung nih ketika mereka nyusun khotbah, mereka bingung gitu loh. Apa sebetulnya yang anak-anak muda cari gitu loh di dalam supaya jadi khotbahnya itu bisa mengalamatkan kepada anak muda. Kira-kira apa sih sebetulnya yang mereka cari? Silakan mungkin dari Pak Yohanes lebih dahulu terus kemudian ke Pak Hadi. Silakan Pak Yohanes. Ya, saya pikir ya dari dulu sampai sekarang sama sih yang mereka cari, cuma bentuknya aja beda-beda gitu, bungkusnya beda, tapi intinya adalah kekosongan hati ya, kekosongan hati yang mereka manifestasikan dalam bentuk-bentuk sesuatu yang memuaskan hati, karena hati kosong, hati perlu dipuaskan. Dan saya cukup old school dalam hal ini. Kalau tadi Pak, saya sangat setuju ekspositori, karena teks yang berbicara, teks yang mengeluarkan isu, mengeluarkan topik, bukan kita yang mengeluarkan topik gitu. Nah, karena saya old school dalam arti bahwa saya percaya kekosongan itu hanya bisa diisi oleh firman Tuhan dan Tuhan sendiri gitu. Nah, bagaimana kita membuat supaya itu mereka bertemu dengan firman, itu tugas kita gitu. Nah, jadi kalau saya pikir apa yang mereka cari, ya karena hati mereka kosong. Kalau kita isi dengan hal-hal jadi mereka butuh sesuatu, tapi sesuatu itu dalam bentuk manifestasi yang mungkin aneh-aneh atau yang mereka ini. Kalau kita hanya mainnya di sini, kita nggak main di teks, maka mereka nggak akan ketemu gitu. Mereka nggak akan ketemu gitu. Dan saya pernah baca satu buku, saya lupa ya. It is not original from me. Saya kasih quote, tapi saya lupa siapa yang ngomong gitu. Tapi jadi ini ada akademik di sini gitu. Ntar saya disangka plagiat gitu. Jadi quote, kalau kita entertain mereka, mereka akan datang karena entertainment. Dan selamanya kita harus entertain mereka. Selamanya. Sekali kita nggak entertain mereka, mereka nggak akan ke kita. Karena kita hanya entertainment center. Tapi kalau kita kasih firman, maka mereka akan terbentuk oleh firman. Gitu. Itu quote tutup, saya nggak tahu siapa yang lupa. Iya, baik, terima kasih banyak. Ini jadi sesuatu yang luar biasa juga ya, tadi seperti dikatakan gitu. Kalau misalnya kita harus betul-betul tahu apa yang ingin kita kasih dan kita bukan untuk entertain mereka ya. Sesuatu yang mungkin kita harus diingatkan lagi sekali lagi. Mungkin ke Pak Hadi sekarang. Kira-kira apa sih sebetulnya yang anak muda cari, Pak? Silakan. Baik, anak muda cari itu macam-macam dan juga sepertinya memuaskan keinginan telinga mereka. Apalagi dengan periode perkembangan pribadi mereka ya. Mereka sedang mencari identitas diri, mencari komunitas, cari yang chemistry-nya yang pas, yang cocok, yang klik istilahnya mereka. Termasuk juga si pengkhotbah begitu dengan mungkin tema bisa sama saja, misalnya seperti tema Valentine. Wah, Valentine. Wah, pasti Valentine. Tapi khotbahnya cara nyajikannya bagus ya serupa gitu. Itu yang mereka cari sebenarnya. Jadi kalau kita menjawab apa yang mereka cari, akhirnya terjebak dengan namanya eisegese ataupun juga entertain. Jadi kita ini tema untuk Valentine, tema untuk Imlek, ini tema apa, kita cari comot-comot sarupa. Wah, itu yang akhirnya entertain. Akhirnya kita seolah-olah ingin menjawab kebutuhan mereka, tetapi mereka terus bergerak mencari yang memuaskan.
bergerak mencari memuaskan. Enggak, kita balik lagi, pengkhotbah ataupun pendeta pelayan kaum muda tetap harus menyajikan makanan yang sehat tuh ini. Kita nggak bisa mengatakan, oh lagi rame ya tentang makanan cepat saji ya, oh yuk kita beli yuk, kenyang kan, kenyang, tapi lapar lagi. Mereka terus lagi cari kepuasan diri. Menurut saya tidak. Kita tidak di-drive oleh keinginan anak muda, tapi kita tahu keinginan anak muda atau tahu kebutuhan anak muda. Misalnya tentang relasi pertemanan dengan orang tua, tentang pergumulan hidup, perkuliahan mereka, pekerjaan mereka. Iya, itu kebutuhan mereka. Tapi jauh yang tentang menjawab kebutuhan mereka, tapi harus punya dasar yang teguh, dan itu yang kita berikan dasar. Ya, saya melayani banyak mahasiswa dengan coba mencari waktu untuk tanya jawab kebutuhan mereka. Nggak pernah habis loh. Saya bilang, kan saya udah pernah jawab itu, tapi kan lain. Ini kan begitu. Terus-menerus saya bilang, aduh capek. Ya, saya kumpulkan tuh beberapa pertanyaan-pertanyaan mereka mahasiswa dari beberapa semester atau tahun ke tahun. Intinya selalu sama aja ya, nanya tentang dosa, saya masih hidup dalam dosa, gimana ya, aduh saya masih bergumul dengan itu. Itu kebutuhan mereka dari generasi ke generasi. Tetapi kalau kita ngerti firman Tuhan ngomong apa? Gitu ya. Iya, jatuh lagi gitu ya. Jatuh bangun, aku mengejarmu, katanya begitu ya. Itu selalu saja temanya begitu. Tapi dia tidak ngerti firman Tuhan yang mereka andalkan, yang tidak pernah berubah. Kalau saya boleh tambahin ya, Pak. Silakan. Pak Junius ya. Mungkin kita banyak dari kita kurang menghargai makanan mama di rumah. Karena makanan mama itu gizi kan biasanya. Tapi kita senang makan di jajanan karena micinnya banyak. Nah, mungkin menurut saya pembinaan terbaik adalah pembinaan yang rutin karena kita akan mikirin strategi nutrisi. Sedangkan kalau pembinaan yang hanya sekali-sekali itu micin, karena apa? Kan mereka mau heboh toh, kasih micin yang banyak supaya enak. Lalu setelah mereka makan memang enak, tapi ya udah kayak kita makan di pinggir jalan restoran itu tuh, saya bikin soto nggak pernah seenak mereka gitu. Karena istri saya lu nggak lihat kan satu bungkus micin masuk. Sedangkan kalau kita mama istri saya masak buat anak-anak micin secukupnya aja gitu. Iya. Wah, terima kasih banyak nih. Ini aja udah kaya sekali sebetulnya karena kita sekali lagi melihat kehidupan mereka, kita melihat bagaimana kita masuk ke dalam kehidupan mereka. Tadi Pak Hadi sudah touch sebetulnya tema-tema besar ya yang dibutuhkan oleh anak muda gitu ya. Tetapi kalau misalnya ada dua tema besar, dua aja Pak, dua tema besar yang sangat penting di dalam kehidupan anak muda, yang mana pendeta itu bisa touch dan bisa terus touch, itu apa itu kalau ada dua? Silakan mungkin ke Pak Hadi dulu dan nanti kemudian ke Pak Yohanes. Silakan Pak Hadi. Ya, kalau dua tema besar, wah ini juga baru kepikiran juga sebenarnya apa ya dua tema besar gitu ya, tapi ini jadi challenging juga ya. Sebenarnya adalah tentang identitas diri mungkin pikiran saya. Ini memang perlu ditelaah lebih lanjut, tapi yang kepikiran saat ini tentang identitas diri, keberadaan mereka, eksistensi. Ya, mungkin pendekatan saya juga seringkali kadang-kadang juga adalah eksistensial ya, sehingga keberadaan diri. Zaman boleh berubah, tapi dia tetap akan mencari siapa saya, keberadaan saya. Bicara tentang panggilan, tentang pekerjaan, keadaan saya di rumah, saya berrelasi dengan orang, itu kan bicara tentang eksistensi diri, identitas diri. Dan itu yang menjadi mungkin yang kita perlu gumulkan. Misalkan khotbah ekspositori, jangan lupakan sentuh identitas diri yang mereka, kasih tahu mereka. Kita kasih tahu, ini loh posisimu, ini loh keberadaanmu. Jadi siapakah kamu? Ada di manakah kamu? Itu yang mungkin kita tekankan, bicara tentang identitas diri. Lalu tema yang besar yang kedua adalah kita sedang mencoba melatih mereka, kemandiran mereka untuk bisa menghadapi hidup. Artinya kita memang kayak tadi ya, menyajikan makanan yang bergizi, tetapi tidak pernah selalu kita harus sajikan lagi. Tetapi mereka harus bisa meramunya. Mereka harus bisa menghadapi situasi yang mau tidak mau, mereka harus bisa belajar secara mandiri menyajikan makanan sendiri. Nah, itu bicara tentang keterampilan mereka. Ya. Jadi skill-nya untuk baca gali Alkitab. Dengar khotbah mungkin dengan pengkhotbah yang rasanya ngomongnya datar.
Firman Tuhan hari ini adalah belajar bagaimana kita mengatakan seperti itu. Tapi, ini gila boring banget ya. Jangan-jangan karunianya hamba Tuhan ini adalah membuat jemaat bisa tidur berkualitas. Barangkali begitu ya. Itu yang mereka rasakan begitu. Tapi dengan kemandirian mereka belajar, oke, firman Tuhan tuh ngomongnya begini kan sebenarnya. Oh ya, luar biasa. Nah, balik lagi bukan apa dengar kata orang, apa kata pengkhotbah, tapi mereka juga akhirnya mampu belajar dari firman Tuhan. Jadi tema besarnya mengajarkan mereka bagaimana hidup ataupun punya keterampilan hidup. Wah, luar biasa. Itu akan sangat berguna sekali menurut saya bagi catatan seorang hamba Tuhan. Mungkin ke Pak Yohanes sekarang. Pak Yohanes, kalau misalnya ada 2 tema besar, nggak boleh ngulang ya Pak ya, dari yang tadi udah disebut sama Pak Hardi. Apa Pak 2 tema besar ini? Silakan Pak Yohanes. Sebelum ke tema, sebetulnya ada satu poin penting dari Pak Julius tadi. Yang saya mau highlight adalah bahwa apa kata firman Tuhan itu jauh lebih powerful. Pergumulan saya adalah apa kata firman Tuhan dan bawa ke mereka. Ini yang sebetulnya menjadi tantangan kita sebagai preacher kan. Kalau cuma apa kata firman Tuhan, ya jangan membunuh, jangan berzina, jangan ini. Basilah dari gua kecil gua dengarnya itu gitu. How to make it this and deliver to them, right? Ini menjadi challenging yang besar. Dan saya tetap lebih suka menggumulkannya daripada sekedar kata orang juga. Itu juga bahaya, Pak. Karena kalau kita sering kata orang itu kan orang yang Anda setuju gitu. Dua hal ini tidak sama persis tetapi paralel. Yang pertama adalah kalau tadi Pak Julius bilang identity, buat saya holiness, kekudusan. Buat saya orang-orang muda ini penting karena saat ini dunia akan terus menjerumuskan mereka untuk hidup tidak kudus. Tentunya kita bawakan ke mereka kekudusan itu dalam bentuk yang sangat datar, kamu harus hidup kudus karena Allah adalah kudus. That is ya mereka mungkin nggak mau dengar. Tapi kekudusan adalah topik yang sangat penting. Karena setiap saat kita dibuat tidak menjadi kudus. Dan sekarang kekudusan itu hanya sejauh jempol. Tuhan sejauh doa, ketidakkudusan sejauh jempol, saudara. Jadi beda dengan zaman kita dulu kan, susah kan. Harus ke pasar-pasar, kemana-mana. Video, siapa yang berani nonton video di depan rumah bapak emak kita gitu. Berarti sekarang sejauh jempol. Nah itu kedua. Yang kedua, ini pengalaman saya. Yang kedua adalah bahwa kalau saya bisa diajak untuk melihat apa yang sebetulnya harus saya kerjakan dalam dunia ini. Ya, mungkin istilah-istilah teologis atau apa, mandat budaya, whatever, mungkin itu terlalu over the head. Buat saya, let's do something. Ada sesuatu yang Tuhan ingin kamu kerjakan di sini. Jadi hidupmu kudus dan penuhi panggilanmu, ya, dengan kalimat-kalimat yang kita bisa atur. Tapi mirip kan Pak, paralel tadi saya bilang. Baik, terima kasih banyak. Itu helpful sekali karena saya yakin dan percaya banyak hamba-hamba Tuhan mencari tema-tema apa sih, tema besar apa yang bisa mereka sampaikan begitu ya kepada generasi yang muda ini. Nah, mungkin ini yang terakhir nih pertanyaannya ya. Dan saya yakin ini adalah pertanyaan atau tips-tips yang lebih ke arah kosmetik begitu loh. Ketika kita menyampaikan khotbah kepada anak-anak muda, kira-kira ada tips nggak yang diberikan oleh bapak-bapak? Ini kan ahli-ahli nih, expert pengkhotbah kepada anak muda. Kira-kira tips apa yang bisa membantu delivery menjadi lebih baik? Ini khususnya bagi khotbah khususnya kepada anak-anak muda. Mungkin dari Pak Hardi dulu, kalau misalnya bisa berikan beberapa tips kepada para hamba Tuhan yang mendengarkan, apa tuh tipsnya? Silakan. Baik, pasti ini kalau bicara tentang tips kayak tadi ya, keahlian seorang chef itu pasti punya ciri khas masing-masing. Ya, entah itu cara memberikan toppingnya ataupun rasa yang tidak pernah terhindarkan begitu, punya ciri khas barangkali. Tapi kalau dari saya begini, bagaimana bisa menjangkau anak muda melalui khotbahnya adalah adanya satu pendekatan kepada anak muda melalui misalnya, kalau saya senang mengutip film. Jadi bahas firman tapi waktu menjelaskan contoh jadi expository, terus film contohnya adalah film atau lagu. Jadi saya akan singgung, film ini pernah ngomong gini, tapi kalian pernah nonton film nggak? Oh, ini jangan-jangan spoiler, jangan-jangan begitu ya. Jadi seperti itu. Jadi entah film atau lagu yang terjadi atau satu situasi realita hidup yang mereka sedang jalani. Walaupun saya mungkin ada area seperti TikTok, saya nggak pernah main TikTok ya. Nggak punya, tetapi mungkin tahu tadi ya Pak Yohanes sempat sebutnya research gitu. Iya memang perlu riset, tapi belum tentu kita harus ada di dalamnya.
kayak TikTok saya udah menetapkan diri gue terlalu garing untuk bikin TikTok gitu. Jadi ya udah saya di Instagram cukup atau apa ya, cari informasi serupa. Nah, itu yang pertama bicara tentang bagaimana kita melihat pakai pendekatan yang ada, misalkan film kah ataupun buku kah ataupun lagu kah. Lalu yang kedua adalah dengan kalau anak muda seringkali pakai istilah singkatan yang mudah untuk diingat. Gitu. Salvo gitu ya, Pak. Salvo gitu kan, gaptek, gegana, gelisah gunah gulana. Ya, kata terminologi itu seringkali jadi mereka lebih ingat untuk kita mengingat apa firman Tuhan begitu. Nah, itulah istilah-istilah itu bahkan juga mungkin mengusulkan satu istilah begitu ya. Istilah kan umumnya garing banget ya gitu ya. Dalam contoh garing banget ya. Saya pakai istilah crunchy gitu ya, crunchy, kriuk-kriuk gitu ya. Nah, itu sebenarnya untuk pay attention sih sebenarnya. Untuk pay attention kepada poin yang kita mau sampaikan intinya. Jadi kita punya poin khotbah ya, entah pakai metode ekspositorinya 3-point sermon gitu ya, 3-point sermon, tetapi perlu ada kata yang menggrabs mereka untuk bisa pay attention gitu. Nah, pakai istilah ya, kayak tadi 4L, lu lagi gitu ya. Atau DL dia lagi. Nah, mereka ingat oh ya istilah begitu. Jadi nah itulah jadi membuat mereka akhirnya ingat kepada apa yang mereka juga pelajari daripada firman Tuhan. Mungkin 2 hal itu yang saya coba. Oke. Makasih banyak. Itu luar biasa tips tersebut. Sekarang ke Pak Yohanes, silakan Pak Yohanes kalau misalnya ada tips. Ya, Pak Junis tahu ini nggak pekerja halal? Pekerja halal. Pekerja halal. Hah, aku lagi. Silakan Pak Yohanes. Dua hal. Pertama, kita masuk ke zaman yang pendek. Zaman yang tidak lagi orang bisa dengar khotbah 1 jam, 2 jam. Pendek. Makanya kalimat kita harus pendek. Waktunya harus pendek. 30 menit kurang lebih, walaupun saya berjuang. Karena ternyata menyampaikan sesuatu yang penting dalam waktu yang pendek itu lebih susah daripada waktu yang panjang. Dan saya harus rela membuang riset-riset yang bagus. Karena mereka mungkin akan riset itu hanya membuat waktu saya menjadi lebih panjang dan message saya tidak tersampaikan. Banyak orang terjebak kepada background, bagus, tetapi akhirnya hanya punya waktu sedikit atau waktunya menjadi panjang. Jadi yang pertama pendek. Mereka ini sekarang telinga pendek. Saya nggak bisa panjangin mereka gitu. Semua pendek, poin-poin harus pendek. Bahkan kalau perlu jangan 3 poin, 5 poin supaya pendek-pendek. 1 poinnya 4 menit gitu. Sekarang sangat sulit orang mendengar 1 poin 30 menit. Itu sangat sulit kemana-mana. Yang kedua, saya ini juga masih old school. Menurut saya khotbah yang menyentuh mereka adalah khotbah yang menunjukkan kepada mereka saya percaya apa yang saya omong. Karena seringkali kita juga ragu dengan yang kita ngomong. Sehingga kalau kita ingat dalam retorika, logos udah pasti kita harus kuat. Tapi etos dan patos. Seringkali Pak, tadi Pak Junius mungkin mengenai patos ya. Kan logos sudah oke lah, kita nggak ada masalah, logos kita harus benar, gitu. Nggak ada yang salah, pulang aja sana gitu. Patos. Firman Tuhan tadi bilang begini, saudara, kayak mana ya lu nggak jualan? Sini mantan marketing gitu. Kalau orang marketing produk saya bagus loh, sehat, kalau diminum nggak, saya nggak jadi beli gitu. So kita harus ada itu. Tetapi patos yang jujur, patos yang genuine itu adalah ketika kita juga percaya. Jadi buat saya etos itu penting ketika saya percaya. Dan itu tersirat dari kata-kata, tersirat dari body language. Dan saya berdoa setiap sebelum saya khotbah, Tuhan, do I believe what I said? Jangan saya cuma bicara gede, yang gue ngerti juga enggak, boro-boro believe gitu. Jadi logos, etos, patos itu harus strong gitu. Wah, luar biasa. Terima kasih banyak buat tips-tipsnya. Saya yakin ini akan sangat berguna sekali untuk para hamba-hamba Tuhan untuk mencoba membuat khotbahnya lebih mendarat dan lebih bisa diterima oleh anak-anak muda. Sekali lagi terima kasih buat waktunya. Saya yakin dan percaya ada begitu banyak hal yang kita nggak cover, tetapi nanti mungkin kita bisa cover di dalam lain kesempatan. Dan tentunya ini bukan hanya sekedar masalah khotbah ya, melayani anak-anak muda ini, tetapi bagaimana kita bisa memuridkan mereka, bagaimana kita bisa membuat mereka menjadi manusia-manusia Kristen yang utuh
untuk memuliakan dan membesarkan nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih sekali lagi Bapak-Bapak buat waktunya. Kita akan tutup sekarang ini. Minta dengan hormat kepada Pendeta Yohanes untuk menutup kita dalam doa. Makasih Pak. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk setiap percakapan ini. Kiranya percakapan kami ini boleh membangun satu sama lain di antara pekerja-pekerja Tuhan. Tuhan, kami rindu ketika Tuhan memanggil kami untuk melayani anak-anak muda ini. Tuhan melengkapi kami, dan Tuhan terus bakar hati kami untuk mengasihi mereka dan mengajar mereka. Ketika kami mengasihi mereka, maka kami akan melakukan yang terbaik bagi mereka. Terima kasih Bapak, kiranya anak-anak muda, dimanapun mereka berada, mereka boleh terus mengenal Kristus dan bertumbuh dalam Kristus, dan setiap pekerja-pekerja yang melayani mereka juga terus terbakar. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.